Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudara-saudara semua. Utamanya yang memprogramkan mata kuliah strategi pembelajaran kejuruan. Pada kesempatan ini saya sengaja membuat media pembelajaran berbasis audiovisual ini untuk menjembatani proses pembelajaran yang sampai saat ini masih dilakukan secara daring. Namun demikian, mudah-mudahan ini tidak mengurangi arti dari sebuah proses transfer keilmuan. Saudara-saudara semua, bahwa kita pahami dan kita tahu persis bahwa kondisi dunia, terkhusus kondisi Indonesia, terus lagi kondisi dalam proses pembelajaran hingga saat ini masih pada kondisi pandemi, ya, di mana kita semua masih dalam suasana bagaimana mempercepat proses selesainya ini selesainya ini kondisi COVID. Semoga COVID cepat berlalu sehingga kondisi normal yang selama ini kita lakukan dalam proses pembelajaran bisa kembali tercipta. Baik, pada kesempatan ini salah satu slide yang saya akan gunakan yaitu slide yang ditulis atau yang dibuat oleh salah seorang yang bergelut di bidang pendidikan, yaitu saudara Venia Saputri. Ini mohon izin menggunakan slide PPT-nya untuk menyampaikan materi dari strategi pembelajaran ini. Baik, saya coba slideshow daripada materi ini. Ya, di sini ada istilah strategi pembelajaran, di mana nama ini juga sekaligus menjadi nama mata kuliah dari beberapa program studi yang ada di perguruan tinggi, dan saya kira ini juga menjadi bagian dari apa yang kita akan diskusikan saat ini. Berbicara tentang strategi pembelajaran, tentu ini sesuai dengan pengertiannya bahwa ini sebuah urutan pembelajaran yang dipergunakan atau dipercayakan oleh guru kepada guru, ya, dipercayakan kepada guru dan siswanya di dalam berbagai hal peristiwa belajar, ya, di dalam hal di kondisi-kondisi belajar, proses pembelajaran. Jadi antara guru dan siswa ini menjadi hal yang sangat yang sangat berkaitan satu sama lain, sehingga strategi pembelajaran ini bisa kita dilaksanakan. Karena bagaimanapun juga tujuan akhir dari sebuah proses adalah bagaimana meningkatkan hasil yang akan
ya atau yang menjadi tujuan dari sebuah proses yang kita telah desain sebelumnya. Baik, saya kira itu yang menjadi pengertian. Selanjutnya, nah, strategi pembelajaran. Ada dua makna, ada strategi sendiri dan ada pemaknaan dari pembelajaran. Nah, dari dua makna ini tentu di sini ada bidang yang menjadi hal atau menjadi penting ya di dalam implementasi daripada strategi pembelajaran itu, yaitu di salah satu di bidang pengetahuan dan di yang lainnya adalah di bidang seni. Kenapa? Karena ya ini memang antara pengetahuan dan seni ini saling terkait dalam bagaimana mengurutkan dari sebuah prosedur ya, dari sebuah prosedur instruksional yang akan kita lakukan sebagai aktivitas guru ya, aktivitas guru maupun aktivitas dari siswa itu sendiri. Nah, pertanyaan selanjutnya adalah mengapa perlu menggunakan suatu strategi dalam kegiatan pembelajaran? Ini menarik, pertanyaan ini sangat menarik karena ya yang namanya strategi ya adalah sebuah hal yang diawali dengan perencanaan, pasti desain untuk dilaksanakan dalam proses. Sehingga ya muncul pertanyaan, mengapa strategi ini perlu dilakukan dalam kegiatan pelajaran. Nah, mungkin di pikiran kita, di mindset kita, bahwa ya strategi itu kenapa diperlukan dalam sebuah proses? Karena ya untuk mempermudah proses pembelajaran. Jadi kegiatan pelajaran itu ya akan lebih mudah ya dalam proses pelaksanaannya. Ini yang yang kemungkinan besar hampir semua kita pada pendapat atau pandangan seperti ini. Lalu kalau untuk mempermudah apa tujuan dari itu? Tentu kita mengharapkan hasil yang optimal. Ya, yang namanya mempermudah proses pembelajaran. Tapi apa benar ya? Apa konsep atau pemahaman ini memang itu yang menjadi menjadi sebuah pemahaman ya, menjadi pemahaman bahwa perlunya strategi ini ya untuk mempermudah proses pembelajaran itu sehingga mendapatkan hasil yang optimal. Nah, kita coba merenungkan kembali. Ternyata bahwa apa yang kita pikirkan, apa yang kita mungkin selama ini yang menjadi pemahaman kita pada saat menggunakan strategi ya itu tadi. Ternyata ini sedikit agak keliru dalam menempatkan pemahaman itu ketika kita mau memerlukan atau menggunakan suatu strategi. Ternyata ya perlunya menggunakan strategi dalam kegiatan pelajaran karena pembelajaran itu tidak terarah. Ya mungkin ya mindset selama ini ketika kita melakukan pembelajaran ya mungkin dari tahun ke tahun atau dari semester ke semester, bahkan dari triwulan ya itu tidak kita tidak pernah melihat apa
apa yang menjadi kendala, apa yang menjadi hal yang sangat penting sehingga proses atau hasil yang didapatkan ya tidak seperti apa yang kita harapkan. Berarti ada yang keliru, ada yang mungkin menurut para ahli dalam proses pembelajaran, ada yang tidak terarah di dalamnya. Ya sehingga perlunya menggunakan strategi itu karena memang ada pembelajaran yang tidak terarah. Nah, sehingga kenapa akibat dari tidak terarahnya proses ini atau pembelajaran ini, ya maka tujuan sulit tercapai. Nah, kalau tujuan tidak tercapai, tentu hasil yang diharapkan ya tidak akan maksimal. Nah, inilah yang menjadikan kenapa dibutuhkan sebuah strategi pembelajaran. Lalu apa hubungan strategi pembelajaran antara guru, siswa, kemudian hasil belajar yang menjadi tujuan utama? Ya, tentu tujuan utama dari sebuah proses adalah peningkatan hasil belajar siswa. Nah, strategi pembelajaran antara guru dan siswa ya harus sama-sama melakukan proses ya yang mana dalam hal ini strategi masing-masing dalam proses itu antara guru dan siswa harus menyesuaikan dengan kompetensi yang sedang dipelajari. Kenapa? Tentu bagi guru yang menjadi sasaran adalah bagaimana supaya keilmuan yang disampaikan itu bisa tersampaikan dengan cepat dan mudah dipahami oleh peserta didik. Begitupun juga tentu bagi siswa, dia akan mencari sebuah strategi pelajaran sehingga materi-materi keilmuan yang diberikan itu bisa dapat atau bisa dia serap secepat mungkin dan sebanyak mungkin. Sehingga proses yang terjadi dalam komunikasi guru siswa dalam proses pembelajaran itu dengan cepat dapat meningkatkan hasil belajar siswa itu sendiri. Karena yang menjadi tujuan kita adalah ini. Dan inilah menjadi ukuran keberhasilan dari sebuah proses adalah hasil belajar. Guru tidak bisa mengklaim dirinya bahwa inilah strategi yang paling bagus saya gunakan untuk menyampaikan kompetensi-kompetensi tertentu. Belum tentu, kemungkinan siswa tidak bisa memahami, tidak bisa menyerap secara cepat ketika guru melakukan strategi yang keliru dalam menerapkan dalam pelaksanaan pada penyampaian kompetensi tertentu. Dan ini harus memang menjadi hal yang perlu kita perhatikan dalam menyusun strategi ini. Dan ini tidak mudah dilakukan karena karakteristik peserta didik harus dipahami oleh guru, begitupun juga siswa harus memahami apa yang akan disampaikan oleh guru. Nah, taksonomi pembelajaran itu ada 3 menurut Reglet dan Merrill yang ditulis di dalam tulisan Degeng 1989. Nah, ini ada 3 urutan yang menjadi hal yang sangat penting untuk kita diskusikan atau kita bahas. Yang pertama adalah kondisi pembelajaran. Nah, kondisi pembelajaran ini tidak bisa kita abaikan begitu saja karena ini akan berpengaruh kepada proses selanjutnya, ya, pada proses selanjutnya. Sehingga kita harus memahami apa tujuan dan karakteristik dari bidang studi itu sendiri. Nah, kita harus lihat dari kondisi-kondisi itu. Kemudian
apa yang menjadi kendala? Ya, apa yang menjadi kendala dan karakteristik dari bidang studi itu. Kemudian yang tentu yang paling penting adalah karakteristik dari siswa itu sendiri. Karena ini yang menjadi hal yang sangat penting. Kondisi-kondisi ini yang menjadi hal. Contoh kasus yang kita alami selama ini sudah memasuki bulan ke-12 dari masa pandemi. Artinya sudah 1 tahun ini. Di masa ini coba kita lihat bagaimana karakteristik dari siswa itu sendiri. Sehingga dalam menyusun, mendesain pembelajaran ini harus kita betul-betul memperhatikan kondisi-kondisi seperti ini. Karena kapan kita abaikan, ya transfer keilmuan pasti tidak akan pernah tercapai. Sehingga tujuan atau hasil belajar yang dikehendaki saya kira tidak akan pernah kita temukan. Nah, strategi pembelajaran ya tentu di sini dikelompokkan di sini menjadi 3, yaitu strategi pengorganisasian, kemudian strategi penyampaian dan strategi pengelola. Saya kira ini ketiga-tiganya menjadi penting untuk didiskusikan karena ini menjadi hal yang sangat urgen di dalam proses desain dari strategi. Nah, disebutkan di sini bahwa pengorganisasian pembelajaran atau strategi pembelajaran itu sendiri adalah cara untuk membuat urutan dan selanjutnya mensintesis fakta, konsep, kemudian prosedur dan prinsip yang berkaitan dengan suatu isi, ya, atau maksud saya prinsip yang berkaitan dan suatu isi pembelajaran. Ini yang perlu kita bahas secara Nah, di sini dibagi menjadi 2, ya. Ada namanya strategi makro. Ya, di dalam pengorganisasian pembelajaran itu ada namanya strategi makro, yaitu strategi menata keseluruhan bidang studi. Ini biasanya lebih dari satu ide. Kemudian ada namanya strategi mikro. Nah, strategi mikro ini adalah strategi menata urutan sajian satu ide tunggal yang meliputi konsep, prinsip, dan sebagainya. Ini yang mikro. Artinya kalau ketika kita berbicara istilah mikro, ya tentu lebih sempit. Kemudian kalau kita beri makro, ya tentu secara luas. Ini pengorganisasian pembelajaran. Nah, di dalam strategi penyampaian pembelajaran itu ada 3 hal yang sangat menunjang, yaitu pertama itu media pembelajaran, kemudian interaksi siswa dengan media itu sendiri, kemudian bentuk atau struktur dari belajar mengajar. Dan ini biasa di dalam rencana pembelajaran itu ditampilkan, ditulis sebagai sebuah dokumen pembelajaran, baik itu medianya, kemudian bagaimana interaksi siswa dengan medianya sendiri, apalagi dengan pembelajaran abad ke-21 ini memang ini sangat-sangat dibutuhkan, karena ketika interaksi ketika media itu dibuat dengan bagus, maka diharapkan sebenarnya interaksi siswa dengan media itu berjalan baik, sehingga fungsi-fungsi dari seorang pengajar atau seorang guru itu bisa terbantukan oleh media-media yang kita desain. Ya. Kita lihat pertama itu di media pembelajaran. Nah, di
semua sumber, ya, jadi media pembelajaran ini adalah semua sumber yang diperlukan untuk melakukan komunikasi dengan siswa, ya, karena memang ya yang namanya media, kita pun juga jadi media, tapi ini tentu punya keterbatasan, sehingga ada sumber-sumber lain yang kita gunakan, yang kita perlukan untuk melakukan komunikasi dengan siswa, dan itulah yang dinamakan media pembelajaran. Misalnya perangkat keras, ada juga yang namanya perangkat lunak, tentu yang digunakan pada perangkat keras tersebut, ya. Jadi perangkat-perangkat lunak yang digunakan di perangkat keras tersebut. Tapi apapun juga itu adalah sumber-sumber yang membantu guru dalam melakukan komunikasi dengan siswa, dan itulah disebut media. Nah, media terdiri atas, ya, kita ini juga sebagai media, manusia itu sebagai media, sehingga media disebut media berbasis manusia. Ada juga media berbasis cetak, tentu ini biasanya ya seperti papan bicara, itu juga media. Jadi bisa meyakinkan orang hanya melihat komunikasi cetak atau media-media cetak. Ya, dan saya kira ini tiap hari juga bagi teman-teman yang berlangganan koran, yaitu adalah media-media yang cetak, yang informasinya saya pikir juga kita bisa percaya. Ada media berbasis visual, ya, ada beberapa tayangan-tayangan yang berbasis visual, entah itu visual yang dibuat dalam video atau dibuat dalam animasi, sehingga ada pergerakan-pergerakan visual itu yang mengandung arti, yang mengandung makna, yang bisa kita pahami. Itu juga media, ya. Ada yang mengkombinasikan antara audio dan visual, media berbasis audio visual, seperti yang sekarang yang sementara berlangsung. Ini adalah media berbasis audiovisual, karena antara audio dan visual itu saling berkaitan, sehingga penjelasan-penjelasan yang dilakukan secara audio itu mendukung visual-visual yang ada, yang tampil. Ada media berbasis komputer, dan ini saya pikir sangat penting digunakan dalam proses transfer keilmuan dalam proses pembelajaran. Nah, keperluan mendeskripsikan strategi penyampaian. Tentu di sini kita lihat ketika kita berbicara media pembelajaran, maka tingkat kecermatan dari representasi itu memang menjadi penting, ya, menjadi penting. Bagaimana media itu bisa lebih cermat dalam menyampaikan teori-teori atau menyampaikan sebuah visual yang dijadikan sumber oleh peserta didik. Kemudian tentu keperluan untuk mendeskripsikan ini juga tingkat interaktif yang timbul. Nah, ini media ini juga memang menjadi hal yang sangat penting, karena dituntut untuk bagaimana supaya lebih interaktif. Kenapa? Karena di situ bagaimana keterlibatan atau interaksi yang akan terjadi antara siswa dengan media. Nah, ini banyak, dan ini saya kira sudah banyak digunakan oleh para pendidik, baik untuk tes instrumen tes, ataukah melakukan biodata kepada peserta, sehingga tidak perlu lagi misalnya melakukan absensi secara manual, atau ini harus cukup membuat sebuah aplikasi sebagai media, sehingga interaktif atau interaksi peserta dengan media yang didesain itu mau tak mau pasti dilakukan, karena ini menjadi kebutuhan informasi.
Kemudian ada tingkat kemampuan khusus yang dimiliki. Dan ini saya pikir ini memang perlu ada pemahaman awal tentang apa yang menjadi hal yang akan yang ada dalam media itu. Kemudian ya tentu bagaimana tuntutan supaya motivasi yang ditimbulkan oleh media itu dapat dapat mengulang ya, atau keinginan untuk mengulang hal yang sama itu sangat besar atau sangat termotivasi untuk bagaimana bisa melakukan hal-hal yang sama yang ketika media itu menjadi bagian dari sebuah proses. Nah, kemudian ada tingkat biaya yang diperlukan. Tentu ini menjadi cost ini juga menjadi pertimbangan dalam pembuatan media pembelajaran. Sehingga antara guru dan siswa ketika melakukan proses ya tidak menjadi cost ini tidak menjadi hal yang dijadikan alasan sehingga proses itu tidak berjalan. Nah, kita lihat bagaimana interaksi antara siswa dengan media. Ya. Di teori di sini disebutkan bahwa di media itu harus sesuai dengan tujuan pembelajaran. Ya, adanya interaksi kemudian mempercepat proses pemahaman siswa. Dan ini yang perlu kita lakukan, karena memang ya ini tujuannya kan memang bagaimana supaya interaksi ini dapat meningkatkan hasil belajar sehingga tujuan-tujuan yang didesain di awal itu bisa tercapai. Nah, ketika itu tercapai, tentu media yang kita buat ya, interaksi media yang kita buat itu dapat memberikan percepatan proses dalam pemahaman keilmuan yang kita transfer. Ya, jadi sebenarnya ya di sini fungsinya kekuatan desain, kekuatan perencanaan di media pembelajaran itu memang tergantung dari bagaimana kita menciptakan media itu interaktif. Tentu yang menjadi dasar pijakan kita adalah tujuan pembelajaran yang kita telah susun di awal proses. Jadi kita pegangannya saja di situ. Nah, sehingga tanpa kita bertatap muka dengan peserta didik atau siswa itu akan belajar dengan sendirinya karena keterkaitan atau interaksi mereka dengan media yang kita desain itu sangat tinggi. Jadi tanpa ada guru, tanpa ada kita di sampingnya, atau mungkin tanpa ada komunikasi langsung atau istilah dalam pembelajaran dan itu ada, tanpa harus ada pembelajaran sinkron, itu bisa terjadi proses yang baik. Ya. Kita lihat di sini bagaimana keterkaitan antara media pembelajaran atau kemudian kegiatan belajar, kemudian bentuk belajar mengajarnya. Nah, ketiga ini harus ada interaksi, ya, di mana kegiatan belajar yang dilakukan itu harus ada koneksi atau harus ada interaksi dari media pembelajar. Ya, begitupun juga bentuk belajar mengajar yang terjadi. Itu harus ada interaksi di dalamnya. Nah, ketika terjadi interaksi ini tentu motivasi yang ditimbulkan baik dari medianya sendiri yang telah didesain, apalagi peserta didiknya. Sehingga kegiatan-kegiatan belajar yang dilakukan, didesain di awal itu akan terlaksana dengan baik. Ya. Kegiatan. Jadi urutan-urutan kegiatan pembelajaran yang biasa disusun dalam
rencana program semester, atau kalau di program tinggi, kalau di sekolah ya di rencana RPP ya. Di RPP itu sudah disusun di kegiatan belajar dan itu terurut yang mana, dan itu sudah dikondisikan. Begitupun juga bentuk belajar mengajarnya. Bagaimana peran guru, bagaimana peran siswa di dalam implementasi dari media pembelajaran itu. Jadi interaksi dari 3 konsep atau 3 bidang ini itu sangat dibutuhkan, sehingga dalam penyusunan strategi pembelajaran ini akan terungkap di kegiatan-kegiatan pembelajaran, kemudian bentuk-bentuk proses yang terjadi. Nah, kemudian strategi pengelolaan pembelajaran. Tentu di strategi pengelolaan itu ada penjadwalan bagaimana penggunaan strategi pembelajaran. Kemudian ada pembuatan catatan kemajuan belajar siswa. Ini penting karena ini menjadi bahan evaluasi bagaimana proses atau bagaimana dari strategi itu bisa kita adakan pengembangan. Jadi catatan kemajuan dari belajar siswa itu perlu, ya. Kemudian bagaimana pengelolaan motivasional, ya, motivasional. Artinya motivasional yang kita inginkan adalah motivasional yang positif. Artinya strategi yang dikelola di sini menimbulkan sebuah kenyamanan, ya, sebuah kenyamanan peserta didik untuk terus melakukan interaksi dalam proses pembelajaran, sehingga guru kemudian media yang disusun itu menjadi hal yang sangat menentukan. Kenapa? Motivasi yang dimaksudkan di sini bagaimana supaya peserta didik ini dapat belajar sendiri. Kalaupun misalnya didamping oleh guru, iya, dan kalaupun melalui interaksi media juga iya. Jadi tidak ada hal yang sangat di situ, tidak ada hal yang sangat atau tidak ada kendala yang ditimbulkan oleh desain pembelajaran di dalam pengelolaan. Kemudian ya tentu kontrol belajar. Ini perlu juga ada bagaimana kontrol belajar dilakukan. Kenapa? Karena yang namanya teknologi, kita tidak bisa melepaskan diri dari teknologi, ya. Tapi teknologi pun juga ini harus betul-betul dimanfaatkan dengan baik, sehingga dalam proses desain pembelajaran ini teknologi sangat menentukan. Ketika kita tidak mengelola dengan baik, itu maka akan justru akan menuntun peserta didik ke jalan-jalan yang tidak benar, ya, sehingga memang ini perlu ada kontrol belajar, ya. Saya kira penerapan strategi pembelajaran ini juga akan menjadi hal penting kita lakukan, yaitu di sini ada tujuan pembelajaran, ada karakteristik peserta didik, kemudian ada kendala atau sumber belajar. Tapi ini mudah-mudahan kita akan singgung di pertemuan berikut, karena ini karena ini adalah salah satu kompetensi yang sangat penting, supaya betul-betul kita bisa fokus dalam bagaimana memahami strategi pembelajaran ini. Baik, saya kira itu sebagai pengantar awal dari materi strategi pembelajaran. Saya kira ini nanti kita akan teruskan proses pembelajaran ini, dan saya pikir ini sangat menarik karena hal yang sangat dibutuhkan, apalagi dengan kondisi seperti ini. Kita
memerlukan sebuah strategi pembelajaran yang memang dikehendaki dan sangat-sangat dinantikan oleh peserta didik. Sehingga ya apapun itu namanya strategi yang kita desain, sepanjang itu dapat menimbulkan atau dapat meningkatkan hasil belajar, saya kira tidak ada masalah. Ya, kita harus juga memahami bahwa kondisi-kondisi peserta didik yang kita bisa lihat, ya, sehingga kenapa di situ menjadi karakteristik peserta didik menjadi utama yang harus diperhatikan sebelum kita mendesain. Ya, saya kira itu saudara-saudara semua, dan sekali lagi semoga proses pembelajaran ini dapat dapat membantu kita, dapat membantu semuanya dalam memahami strategi pembelajaran. Dan saya kira di lain waktu kita mencoba membahas, mendiskusikan hal-hal yang lain, dan ini masih sangat banyak hal yang perlu kita diskusikan tentang strategi pembelajaran. Termasuk nanti di akhir-akhir ini termasuk bagaimana mendesain produk dari sebuah strategi pembelajaran. Jadi membuat media pembelajaran yang interaktif ini juga menjadi tugas di akhir, karena ini adalah bagian dari sebuah strategi pembelajaran. Saya kira itu untuk pertemuan kali ini, dan mohon maaf atas segala kekurangan yang saya sudah sampaikan, dan saya yakin bahwa apa yang saya sampaikan ini masih jauh dari sebuah kesempurnaan informasi, tetapi apapun juga saya berharap bahwa kekuatan media, kekuatan interaksi media dengan kita ini menjadi hal yang utama yang perlu kita syukuri, yang perlu kita sama-sama saling memahami kondisi-kondisi seperti ini. Karena ini juga merupakan dari sebuah strategi pembelajaran yang dilakukan oleh seorang pengajar. Saya kira itu, sekali lagi mohon maaf, dan mari kita saling mendoakan sehingga apa yang terjadi sekarang ini cepat berlalu dan kita semua bisa kembali belajar secara normal. Tentunya dengan pendekatan-pendekatan yang harus kita lakukan. Tetap kita menjaga silaturahim, tetap menjaga protokol kesehatan, dan ini menjadi bagian dari pola hidup sekarang. Baik, saya kira itu, dan saya akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan sampai jumpa kembali.